Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mali lam yuhassil lahul ghina kathiruhu. Kadzalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fahuwa minal intifa'i bi kathirihi ab'adu. Man lam yadfa', barang siapa orang tidak mampu mencegah darinya kefakiran, sedikit harta, maka dia tidak akan pernah merasa cukup dengan banyaknya harta. Di sini Al-Imam Al-Haddad menjelaskan kepada kita daripada hikmah kalimat ini, mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir akan pentingnya memahami serta berupaya mengamalkan makna az-zuhud, sehingga kita tidak tertipu dengan apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak tertipu dengan tipu daya dunia yang saat ini kita berada di tengah-tengahnya. Dan juga mengajarkan akan pentingnya arti daripada merasa cukup terhadap apa yang didatangkan oleh Allah untuk kita, atau qanaah, tidak tamak, tidak rakus, tidak menggebu-gebu terhadap apa? Terhadap sesuatu yang melalaikanmu dari Allah, terhadap sesuatu yang bisa membuat kita rugi di dunia sebelum di akhirat, terhadap apa yang dibentangkan dari fitnah di tengah kehidupan kita, yaitu ad-dunya. Man lam yadfa' anhul faqra qalilul mal, orang yang tidak mampu mencegah, mengatasi dirinya dari kefakiran, kemiskinan, sedikit harta, maka dia tidak akan bisa merasa cukup dengan diberikan banyak harta. Nah, ini sifat orang rakus, orang tamak, serakah. Kalau orang yang qanaah, merasa cukup, sedikit yang Allah berikan untuknya itu baginya sudah sangat banyak. Tapi orang yang tamak, orang yang serakah, banyak diberikan kepadanya, tetap dia merasa kurang dan baginya itu sangat sedikit. Ini orang yang serakah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita manusia ini, perut kita ini sejengkal aja. Ya. Perut kita ini
manusia itu sejengkal. Belum lagi di dalam perut ini berbagai macam di dalamnya. Lambung kita itu sedikit, kecil. Satu piring nasi makanan itu sudah bisa bikin kenyang. Beda dengan binatang-binatang yang besar perutnya. Seperti gajah, seperti jerapah, seperti kerbau. Gajah itu mungkin diameternya mau 2 meteran tuh, perutnya tuh. Dia banyak makan. Sapi itu dia banyak makan. Di mana ada rumput pasti dia makan. Tapi dia kelihatan tenang-tenang saja itu binatang. Padahal dia punya perut itu besar. Lah kita manusia, lambung kecil, perut kecil, diameternya kecil. Ketika kita sudah makan satu piring, masih kita mau menambah. Lihat itu pengen, lihat makanan ini kepengen. Nah ini namanya serakah, rakus ini namanya. Dalam hal makan, semisal itu juga dalam urusan dunia. Rizki itu tidak akan pernah tertukar kalau sudah di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepadamu, pasti sampai. Sekalipun manusia sedunia ini di atas bumi ini berupaya untuk menghalanginya untuk tidak sampai kepadamu. Dan orang yang ingin menyampaikan rizki kepadamu itu tidak akan sampai kalau Allah tidak berkehendak atas izinnya untuk harta tersebut sampai kepadamu. Maka sebaik-baik orang yang faham daripada orang yang beriman dalam hal mencari rizki, keluarlah dengan nama Allah, dengan membawa nama Allah. Ikhtiarlah kamu dengan mencari rizki, tapi tetap hatimu tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, sehingga tidak ada di dalam hati manusia ini sifat serakah. Ya, kalau udah dia serakah, kalau ini manusia udah ada tamak pada dirinya, maka yang sedikit dia tidak akan pernah merasa puas dengan sedikit yang didapatnya. Dikasih banyak, dia merasa itu masih sedikit dan terus kurang dan terus dia akan berusaha mencari sampai tidak ada batasnya. Dia akan terus berupaya untuk mendapatkan dan memuaskan keserakahan serta keinginannya. Maka dari itu mereka tidak bisa menerima sedikit yang telah Allah berikan dan Allah datangkan kepadanya. Padahal bisa jadi dengan sedikit yang Allah berikan itu menyelamatkan dia daripada dunia dan fitnah di dalamnya. Jangan kita kira orang yang banyak harta, orang yang kaya raya itu mereka hidup nyaman, tenang. Kadang-kadang melihat tukang becak, dia tidur dengan ngorok lagi di dalam becaknya itu, di pinggir jalan, terik panas. Bisa saja dia nyaman tidur, tidak terlalu pusing dia mikirkan. Ada penumpang jalan, kagak ada penumpang, dia tidur di becaknya. Orang yang banyak hartanya, banyak kekayaannya, asetnya di mana-mana, kamarnya, kasurnya bagus, AC, belum tentu dia bisa tidur, belum tentu nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena dia dihinggapi pada dirinya rasa takut, rasa khawatir. Ini kalau aku tidur nanti ada rompak datang, nanti ada pencuri masuk, habis hartaku ini. Ya.
Habis hartaku ini dicuri, bisa-bisa nyawaku pun dicurinya. Jadi tidurnya ndak nyenyak. Ketika ada orang yang datang meminta kepadanya bantuan, orang yang serakah, dia akan menahan hartanya dengan berbagai macam alasan. Lantas di mana nikmatnya itu orang yang hidup penuh dengan keserakahan, tidak ada tamak? Maka bersyukurlah kepada Allah dengan kondisimu saat ini, karena ketahuilah yang saat ini ada padamu itu yang terbaik dari Allah untuk dirimu. Yang saat ini ada pada diri kita, yang kita rasakan saat ini, bahkan sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, maka itu yang terbaik dari Allah untuk dirimu. Belajarlah untuk memiliki sifat qanaah. Kalau ada tertanam ini sifat yang terpuji ini, qanaah ini sifatnya para nabi dan rasul. Kalau ada tertanam sifat qanaah pada diri kita, akhlak yang mulia ini, maka kamu tidak akan butuh kepada makhluk lainnya yang ada di sekitarmu. Kamu tidak akan menggebu-gebu di dalam mencari urusan dunia. Begitu juga orang yang memiliki sifat serakah, padahal dia sudah banyak dari harta yang dikumpulkannya, dicarinya seumur hidupnya, dia mengumpulkan harta. Tiap kali bertambah harta kekayaannya, maka akan bertambah sifat kikir dan bakhilnya. Ini orang yang menumpuk kekayaan dan memelihara pada dirinya sifat serakah, tamak. Tapi orang yang qanaah, dia cukup dengan apa yang ada padanya saat itu. Dia tidak pernah mengeluh dengan apa yang ada pada dirinya. Dia pandai bersyukur kepada Allah akan apa yang didapatkan olehnya, serta dia meyakini semua ini yang ada pada diriku saat ini adalah yang terbaik dari Allah. Tenang hidup orang itu, nggak ada sama sekali kekhawatiran, nggak ada kegelisahan, ya. Tidak ada kekhawatiran pada diri orang tersebut. Dan Allah menggambarkan, memberikan satu kecaman kepada orang-orang yang tamak, serakah ini, yang tidak bisa qanaah terhadap apa yang Allah berikan untuknya, serta mereka berlebih-lebihan di dalam mencari hal dunia, urusan dunia, mengumpulkan harta, menumpuk kekayaan. Biqaulihi ta'ala, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur, ya. Celaka tuh orang-orang yang berbanyak-banyak dalam hal hartanya. Mereka tidak kecuali dengan dunianya, harta kekayaan itu melalaikan dia daripada akhiratnya, melalaikan dia daripada Allah dan Rasulnya. Lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, waktu sholat diabaikan, diakhirkan. Ada bahkan yang tidak didirikan. Ketika datang wajib Ramadan, dia tidak berpuasa. Alasannya biar tidak capek di dalam mencari nafkah. Kemudian semakin banyak hartanya, semakin dia dibuat lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang mendatangkan itu adalah Allah. Nah, tanda-tanda kalau Allah ingin menjauhkan rahmatnya dari seorang hamba, ya, terhadap rahmatnya Allah apa?
dibuat dia lalai dengan perkara dunia, dibuat lalai dia dengan selalu memperbanyak, memperkaya dirinya dengan semua yang berkaitan akan hal-hal yang ada di dunia ini, dibuat lalai. Nah, ini satu penghinaan untuk diri, terhina hamba ini di mata Allah. Dia tidak ingat sama Allah, dibuat lalai. Kapan dia bakal sadar? Hatta zurtumul magabir. Nah, kalau sudah masuk kubur baru dia sadar, baru dia bangun, baru dia ingat, baru dia sadar dari kelalaiannya selama hidup di dunia. Tapi percuma itu sudah terlambat. Dunia ini tipu muslihat, dunia ini hanya permainan. Semua yang ada di dunia ini perhiasan semata, tidak ada yang kekal. Yang kamu kumpulkan dengan capek dan susah payah tidak kamu bawa ke akhirat. Yang ada pada diri kita halalnya saja nanti dihisap, apalagi haramnya itu disiksa. Jadi tidak heran ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendapati penduduk surga itu yang paling banyak mayoritas siapa? Orang-orang fakir miskin. Fakir yang sabar, fakir yang qanaah. Ya. Orang fakir dia tidak pernah berharap kepada manusia, melainkan dia bersabar, dia merasa cukup dengan apa yang didapatkannya, yang didatangkan Allah untuknya. Ini yang banyak menjadi penghuni surga. Dan paling cepat serta duluan masuk surganya orang-orang fakir miskin. Sedangkan yang banyak hartanya, yang menumpuk harta di dunia, yang dibuat Allah lalai daripada akhiratnya, mereka orang yang paling terakhir masuk surga. Kenapa? Karena hisapnya panjang. Yang banyak harta benda ini, yang menumpuk kekayaan ini, hisapnya panjang, lama. Semua pertanyaan satu, kecuali masalah harta benda. Dari mana didapat? Dengan cara apa didapat? Kemana dikeluarkan? Nah, ini pertanyaannya repot. Per 1 rupiah itu ditanya sama Allah nanti. Bagaimana orang yang menumpuk kekayaannya itu ratusan miliaran bahkan triliun? Ayo bayangkan lamanya proses hisap itu. Untuk yang banyak harta, yang menumpuk kekayaan, yang parahnya itu udah dia menumpuk harta kekayaan, mereka pelit, bakhil sama orang. Apa nikmat hidup nih orang? Saking bakhil dan dia pelitnya, makan itu cuma pakai tempe sama tahu aja. Tidak mau dia beli ayam, tidak mau dia beli daging-daging, tidak mau dia beli makanan yang enak, padahal duitnya banyak. Nah, kalau sama dirinya aja pelit, maka kamu akan berkata, apa ini orang? Banyak harta, banyak duit, tapi makannya aja seperti itu. Makannya aja tempe tahu, ayam sebulan sekali, daging setahun sekali. Masya Allah. Nikmat harta kekayaan yang Allah titipkan kepada setiap manusia, kalau mereka itu pintar di dalam mengelolanya, dia tidak saja menikmati untuk dirinya, tapi bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Celaka orang yang tidur nyenyak sedang tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Celaka orang yang banyak harta kekayaan menumpuk, mereka bersenang-senang, lalai. Orang yang ada di sekitarnya dalam keadaan susah dan menderita, tapi tidak ditolong. Tak ada manfaatnya yang seperti itu. Harta yang seperti itu akan menjadi senjata untuk menghancurkannya nanti di hari kiamat. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtagha tsalitsan." Seumpama seandainya manusia itu diberikan dua lembah dan lembah itu dipenuhi dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga karena sifat serakah dan tomak yang ada pada dirinya. Ini sifat manusia. Jadi hati-hati, kita kalau pengen mencari dunia, carilah dunia yang terpuji dengan cara yang terpuji. Ada dunia itu dunia mahmudah, ada dunia yang madhmumah. Dunia yang mahmudah yang terpuji, cara mendapatkannya dengan cara yang terpuji. Setelah dia mendapatkan dunia dengan cara yang terpuji, dia apakan itu harta? Disimpan? Ditumpuk hartanya? Enggak, dia sedekahkan, dia infakkan, dia bantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini berkah nih hartanya. Tapi kalau ditumpuk, disimpan, enggak ada berkahnya sama sekali. Dia saja tidak bisa menikmati harta benda dan kekayaannya. Lantas di mana letak keberkahan? Harta banyak itu yang dicari berkahnya. Berkah daripada harta banyak dan kekayaan yang ada pada kita itu didapatkan dengan apa? Disimpan, ditumpuk, tidak dikeluarkan. Itu baru kekayaan yang membawa berkah. Tapi kalau kaya raya harta ditumpuk, oh di bank BCD ada sekian, di bank BCE ada sekian, di bank BCB ada sekian. Oh banyaknya hartanya menumpuk. Ndak dia berikan, dia santunkan, ndak dikeluarkan untuk kebaikan. Ada gunanya kekayaan seperti itu, nanti bahkan menjerumuskan dia ke lubang neraka al-jahim. Neraka jahim itu menunggu untuk orang-orang yang tamak, yang serakah sama dunia, serta dia kikir dan pelit terhadap harta kekayaannya. Perumpamaan ini pun di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberi kabar kepada kita orang-orang yang beriman. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal auladi. Nah ini perumpamaan dunia nih, pengen tahu dunia bagaimana dalam Al-Quran Allah kasih gambaran perumpamaannya. Ketahuilah orang yang beriman, kata Allah. Ya Muhammad, kasih tahu tuh orang-orang yang beriman. Apa yang dikasih tahu? Apa yang aku kasih tahu ya Allah? Hanya saja kehidupan dunia ini adalah satu permainan. Saya gambarkan kemarin monopoli, ya. Tempatnya lalai, perhiasan, ya, keindahan, tapi keindahan yang menipu. Ini dunia, semua yang kamu lihat, yang kamu dapat di dalam kehidupan dunia ini, itu semua permainan, tipu daya, keindahan, tidak hakiki, tapi beda dengan akhirat. Apalagi tempatnya berbangga-banggaan, sombong-sombongan, dengan banyak harta dan anak-anak keturunan, itu dunia. Allah gambarkan seperti itu. Dicontohkan daripada itu semua, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Seperti orang petani itu kalau ngelihat tanam-tanaman yang hujan yang menuruni, tanaman-tanaman yang hijau indah. Namun setelahnya apa yang terjadi? Kamu dapetin itu tanaman yang segar, yang hijau, yang subur tadi menguning. Habis kuning apa yang terjadi? Hancur. Nah, seperti itulah dunia. Seperti itu gambaran. Bagaimana tidak Allah yang menciptakan dunia, sehingga Allah memberi tahu, dibuka sama Allah aib dunia itu seperti ini loh.
Lalu kita mau ditipu? Nah, orang yang beriman tidak mau seperti itu. Orang yang beriman tidak mau tertipu. Orang yang beriman cerdas, pinter. Dia tidak menjadi, bukan dia berkhidmat dengan dunia, tapi dia jadikan dunia berkhidmat dengannya. Ad-dunya khadimun, bukan makhdum. Kamu jangan menjadi pembantunya, tapi jadikan dunia pembantumu. Pembantu untuk apa? Untuk akhiratmu. Tiap kali kamu dapatkan dunia, kamu jadikan sarana akhiratmu. Kalau enggak bakal jadi rebutan istri-istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Nah, itu. Kita mengeluarkan harta kita itu ke jalan Allah untuk akhirat, itu gunanya nanti di akhirat kita mengambilnya lagi. Atau kita titipkan harta kita kepada Allah, nanti Allah akan membalasnya berlipat ganda di akhirat. Jadi bukan sia-sia. Tidak ada yang namanya sodakoh itu membuat orang yang bersedekah miskin. Yang membuat orang miskin itu orang yang kikir, pelit akan harta bendanya, perhitungan dengan harta bendanya. Kalau untuk akhirat diperhitungkan, kalau keluarnya untuk urusan dunia tidak mikir dua kali dia keluarkan. Nah, itu banyak terjadi. Nah, banyak terjadi. Coba kalau untuk acara nggak usah jauh-jauh lah, sekarang acara kawinan, nikahan, oh sewa tenda aja harus yang paling bagus, itu udah berapa juta. Dekorasi yang paling top berapa juta. Makan harus nikmat, udah berapa juta. Ya. Sewa gedung paling bagus berapa puluh juta. Habis dalam hitungan jam. Berkumpul di situ kemungkaran, masya Allah. Hartanya dia sorofkan untuk sesuatu yang tidak mendatangkan sama sekali nilai akhirat pada dirinya atau yang pengantin ini, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama dia punya hitungan tadi habisnya 100 juta, kamu belikan makanan untuk menyantuni orang-orang fakir miskin yang kelaparan, besarnya tuh pahala yang didapatkan. Nah, kan Habib Nabi mengatakan, menganjurkan bikin walimah pernikahan. Ya kalau memang seperti itu, kenapa tidak kamu ikuti cara walimahnya Nabi Muhammad? Apa cara walimah, perayaan pernikahan yang ada di zaman kita saat ini yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, mengikuti cara pernikahan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad walimahnya ngenyangkan perut orang fakir miskin. Lah umat Islam dari umat Nabi di zaman kita, walimahnya apa? Mengumpulkan satu kemungkaran di dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Sia-sia duitnya. Kasihan yang seperti ini, orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti. Dikasih tahu begitu, diajak untuk mengerti begitu aja. Dalam hikmah yang sebelumnya dikatakan Imam Haddad, tipe orang seperti ini dinamakan apa? Mayyit. Mayyit. Kasih nasihat tetap, kasih hikmah tetap, dikasih anjuran yang baik tidak mau ikut. Yang ditiru siapa? Orang-orang yang tidak beriman, lihat dari TV. Atau orang yang beriman tapi tidak pernah sujud kepada Allah, ditirunya. Masya Allah. Kagak ada, dipaksakan harus ada. Nah ini orang yang tertipu dengan dunia, sudah Allah gambarkan. Ya. Hujan turun, petani melihat tanaman bagus, cantik, kemudian jadi kuning. Setelah kuning apa? Hancur itu tanaman.
Wa fil akhirah, nanti di akhirat bagaimana? Wa fil akhirati adzabun syadid. Azab Allah yang sangat pedih nanti di akhirat menunggu. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Tapi kalau orang itu bertobat, yu'gal, berakal, dia faham, lalu dia kembali kepada Allah, dia mengetahui, menyadari kalau cara yang aku lakukan hingga saat ini tidak betul, salah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad, tidak sesuai dengan ajaran syariat, wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dia akan dapat ampunan dari Allah, dia akan mendapatkan ridho dari Allah untuk dirinya. Tidak ada lagi kenikmatan kalau sudah Allah ridho kepada hamba tersebut. Nikmat yang paling agung, yang paling tinggi apa? Ridho Allah kepada hambanya. Maka dari itu Allah melanjutkan daripada firman-Nya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Sabiqu ila maghfiratim. Sabiqu ilal jannati, ilal maghfirati wal jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Maka berlomba-lombalah kamu kepada apa? Berlomba untuk mendapatkan apa? Maghfirah tersebut, keridhaan Allah tersebut. Jangan berlalai-lalai, jangan bermalas-malasan, tapi bersegeralah, berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, untuk mendapatkan surganya Allah, yang mana luas surga itu seperti bentangan bumi dan langit kalau dibentangkan. Untuk siapa itu semua? Allah janjikan untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jangan kita tertipu. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia ini kalau kita tidak pinter menyikapinya, dia cuma perhiasan yang di dalamnya penuh dengan tipuan. Perhiasan, kesenangan, sifatnya sementara. Kalaupun kamu dapatkan itu cuma tipuan. Maka dapatkan dunia dengan cara yang terpuji, sehingga kamu akan bisa mengelola dunia tersebut ke arah yang terpuji dan disukai dan diridhai dan dicintai oleh Nabi dan Allah. Orang yang bergelimang dunia, mencari dunia, diumpamakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, hal min ahadin yamshi 'alal ma' illa talat gadamah. Apa menurutmu kalau ada orang yang jalan di atas air lalu kakinya enggak basah? Itu mah bukan jalan di atas air, tapi kaki kita berjalan, ada air tergenang, kita jalan di atas air tadi, bukan melangkahi air tadi, genangan bukan, tapi kita berjalan di atas genangan air. Apa menurutmu kakimu enggak basah? Pasti basah, karena air kita injak. Kadzalika sahibud dunya, begitulah gambaran kata Nabi orang-orang yang berburu dunia, sibuk sama dunia, serakah sama dunia, habis waktunya untuk dunia. Dunianya 90%, akhirat cuma 10%. Atau dunianya 99%, akhiratnya 1%. Nantilah kalau aneh udah banyak harta kaya, udah banyak duit, baru aneh mau sedekah, mau aneh yatim, mau aneh bangun panti jompo, mau nantilah itu iming-iming syaitan semua, itu tipu daya muslihat syaitan lagi, itu kena dia. Nanti kalau udah banyak duit aneh, usaha ana sukses, baru aneh mau bersedekah, mau ana targetin setiap minggu ini, setiap bulan ini udah ditargetin sama mati, keburu mati, belum sampai hajat mati duluan orang. Repot ya. Bersedekah itu ndak usah nunggu kaya, ada sedekah, ada sedekah. Wais al-Qarani itu dapat makanan yang jelas halalnya, setengah untuknya,
dibagi dua lagi, separuh, setengah lagi, satu untuk ibunya, satu untuk dia. Setengahnya di mana? Dia sedekahkan kepada orang fakir. Padahal di perkampungan itu dialah paling fakir dan miskinnya orang. Tapi dia bersedekah kepada orang yang menurut dia fakir. Artinya level fakir yang disedekahnya itu di atasnya lagi. Termasuk bukan fakir itu. Padahal sama-sama fakir. Tapi manusia yang paling miskin dan fakir adalah dia sendiri, Uwais Al-Qarni. Jadi orang miskin sedekah sama orang kaya itu namanya, sesama fakir. Lalu kemana nih orang-orang yang kaya raya? Mana orang yang Allah titipkan harta, kekayaan? Di dalam harta dan kekayaanmu itu ada milik orang lain, ada milik orang miskin, ada milik orang fakir, ada milik orang-orang yang membutuhkan. Jangan kamu tahan. Semisal itu juga nanti tidak mau mengeluarkan zakatnya. Repot orang yang seperti ini. Mencari dunia, perumpamaannya dia menginjak air kakinya tidak mungkin tidak basah. Nah, ini orang yang mencari dunia seperti itu juga. Maksudnya apa? La yaslamu minad dzunub. Mereka tidak akan pernah selamat dari dosa. Tidak akan selamat dari yang namanya dosa orang yang mencari dunia. Beculas sedikit banyak ada dia lakukan, bohong pasti, ya. Kebohongan ada pasti, berkaitan dengan perkara riba, kecil kemungkinan untuk menghindar, tidak bakal selamat dari yang namanya dosa orang yang berupaya untuk mengumpulkan dan mendapatkan dunianya. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Man asbaha dunya akbar hammuh falaysa minallahi syai'." Barang siapa orang di pagi hari bangun langsung mikirin dunianya, langsung berencana untuk urusan dunianya, bangun tidur itu sudah otaknya dunia, maka ini orang hamba di sisi Allah tidak ada arti sama sekali, tidak ada artinya di mata Allah. Bahkan dia akan didatangkan baginya 4 cobaan. Siapa orang yang berpagi bangun tidur langsung otaknya mikirkan dunia, mikirkan kergawian, mikirkan kerjaan, mikirkan bagaimana dapat hari ini, harus untungnya sekian, siapa relasi yang mau dihubungi. Oh, bangun tidur sudah otaknya di situ. Masya Allah, tidak ada arti ini orang, tidak ada nilai di mata Allah. Bahkan Allah kasih dia cobaan. Apa yang pertama? Hamman la yanqati abada, kesumpekan, stres yang tidak akan putus selama dia masih mempertahankan prinsip tersebut. Yang kedua, syughlan la yatafarragh minhu abada, kesibukan yang tidak akan pernah ada waktu kosong istirahat selamanya. Yang ketiga, amalan la yablughal muntaha abada, pekerjaannya tidak akan selesai-selesai, nggak habis-habis sampai umurnya yang habis. Dia akan dibikin seperti itu sama Allah. Akhirnya dia tidak sempat untuk ingat Allah, nggak sempat dia untuk berbuat baik, tidak bisa ada waktu dia untuk silaturahim, tidak ada. Perkara-perkara akhirat itu sedikit betul dia lakukan jadinya, gara-gara sibuk sama bangun tidur sudah mikirkan dunia. Dan yang amalan la yablughul muntaha abada. Nah, ini 3 pasti diberikan sama Allah. Coba ujian ini. Kalau bangun tidur udah mikirkan urusan dunia. Kalau bangun tidur itu ya, sholat subuh, wirid, zikir, ingat sama Allah dulu, jangan mikirkan urusan dunia. Terbit matahari, sarapan kah? Kalau yang kerja waktunya buka toko, sebelum itu ambil wudhu, sholat duha, bismillah, baru dia jalan. Jangan bangun tidur sudah mikir urusan dunia. Qala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, al-uqala thalathatun, orang yang dikatakan berakal itu ada 3 kriteria. Siapa yang pertama? Man tarakad dunya qabla an tutraku, orang yang meninggalkan
dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Itu orang yang berakal, orang yang menjauhi dirinya dari dunia sebelum dia mati meninggalkan dunia. Itu orang yang berakal. Yang kedua, man bana qabrahu qabla ayyudkhilahu, yang mempersiapkan kuburnya sebelum dia memasukinya. Ini orang berakal. Yang ketiga, man arda khaliqahu qabla ayyalgah, yang membuat dan mencari berupaya dapat ridha Allah atas dirinya sebelum dia berjumpa kepada Allah. Ini orang yang berakal. Mafhumnya apa? Kalau tidak ada pada diri kita ini 3 kriteria, berarti kita dikatakan orang gila. Ya. Halusnya bilangnya seperti itu ajalah. Ya, seperti itu. Orang gila kalau seandainya dia hanya memikirkan dunia tanpa pernah sadar dia akan meninggalkan dunia. Orang gila kalau seandainya dia cuma tidak memikirkan apa? Mempersiapkan kuburnya, padahal dia tahu dia bakal memasuki itu kuburannya, tapi tidak dipikirkan. Tidak pernah mengambil ibrah, pelajaran. Orang itu pantas dikatakan gila kalau seandainya dia tahu yakin bakal berjumpa dengan Allah, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan perjumpaan tersebut. Tapi kalau dia ada pada diri mereka, setiap manusia, setiap hamba Allah yang beriman ini prinsip, kriteria, maka ini orang pantas dikatakan orang yang waras, berakal. Allah mudahkan kita untuk bisa memahami insyaallah ya. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu beliau mengatakan ad-dunya ibnatu iblis. Masya Allah. Dunia ini putri, perumpamaannya anak-anak perempuan iblis. Man khatabaha kathura taraddud alaiha waliyiha. Barang siapa yang meminangnya, maka bapak perempuan itu akan bolak-balik mendatangimu, memujimu, mengakrabkan dirinya kepada denganmu. Baru minang tuh. Wa man dakhala biha, artinya barang siapa yang menikahinya, agama ma'aha bil kulliyah, maka itu mertuanya akan mukim satu atap denganmu selama-lamanya. Selama kamu menjadi suami anak perempuannya tadi. Ini kalau perempuan ini diumpamakan dunia, kau pinang dia, mulai kau bakal didatangi silaturahim terus iblis. Karena dunia ini anak putrinya iblis, anak perempuan iblis. Kamu pinang, yaitu bapaknya bakal sering mendatangimu. Kamu nikahi, menetap satu rumah denganmu. Jaga kita punya kemuliaan yang Allah berikan. Jangan kita menjadi hamba-hamba Allah yang serakah, tamak. Belajarlah untuk qanaah, merasa cukup dari sedikit apa yang Allah datangkan, melalui atau tanpa melalui hamba-hambanya. Jangan pernah kita mengeluh, tapi selalu kita untuk bersyukur. Kadzalika man lam yantafi bi qalilil ilm fa huwa minal intifa' bi katsirihi ab'ad. Seperti itu juga kata Imam Al-Haddad, orang yang dengan sedikit ilmu tidak bisa mengambil manfaat, maka dengan banyak ilmu dia akan semakin jauh. Seperti itu juga ilmu, bukan bab harta saja, ilmu juga seperti itu. Sedikit ilmu itu kalau mendatangkan manfaat itu lebih afdal daripada kamu banyak ilmu tapi kamu tidak bisa mengambil manfaat, atau tidak bisa ilmu itu mendatangkan manfaat untuk dirimu. Yang ada malah banyak ilmu tambah jauh dari Allah. Nah ini yang bahaya. Bilang Nabi SAW, man izdada ilman lam yazdad hudan, man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dah. Barang siapa orang yang bertambah ilmu, bukan dia tambah dekat kepada Allah, bukan dia tambah takut kepada Allah, bukan dia tambah kangen dan rindu dengan perjumpaan
kepada Allah. Tambah ilmu nih, bukan dia tambah takut. Maka ini orang dikatakan, kata Rasulullah, bukan tambah dekat sama Allah, melainkan dia tambah jauh. Mestinya kita ini para penuntut ilmu, bertambah ilmu, bertambah manfaat, bisa mendapatkan manfaat, bisa ilmu itu memberi manfaat. Sedikit ilmu tapi diamalkan. Ilmu itu menuntut si pemilik ilmu untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan ilmu yang kita pelajari, maka itu bisa menjadi hujjah atas kita nanti di yaumil qiyamah. Ilmu tersebut membahayakan si pemiliknya, membahayakan si pemilik ilmu. Nah, kalau begitu lo salah mencari ilmu, ya tambah bodoh kamu. Kapan kamu bisa paham? Kapan kamu bisa mengerti? Belajar itu wajib. Di sebagian tempat maudhi' wajib, seperti ilmu sholat, ilmu wajib yang di ilmu tauhid. Ya, itu wajib. Yang berkaitan dengan kewajiban kita sebagai mukmin, wajib untuk dipelajari. Lebih daripada itu, ya baru dikatakan mubah, sunnah, tausi'il ilm, untuk menambah wawasan, pemahaman. Tapi yang wajibnya, yang fardunya harus kamu pelajari. Yang berkaitan dengan halal, haram, harus tahu. Nah, itu tahu itu dengan cara belajar. Ketika kita sudah tahu, diamalkan ilmu. Dan orang-orang yang di dalam menuntut ilmu itu ada maratib, tingkatan, ya. Nah, tingkatan-tingkatan ilmu ini di mana posisi kita? Insya Allah ini akan kita lanjutkan besok. Ya. Tingkatan atau maratib para penuntut ilmu. Bisa jadi ilmu itu mengangkat derajatnya, memuliakan dirinya. Bisa jadi ilmu tersebut menghancurkan dirinya. Bisa jadi ilmu tersebut menyeret dia kepada siksa neraka wal'iyadzubillah, ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan para penuntut ilmu, ya, mesti kita ketahui sehingga kita tidak tertipu. Atau adapun nurul hikmah yang daripada urusan mencari harta yang berkaitan dengan dunia, ya, jadikanlah dirimu mendapatkan dunia yang terpuji dengan cara yang terpuji pula. Kemudian kamu bisa menggunakan harta kekayaan tersebut di jalan yang terpuji dan dicintai Allah. Masalah ilmu begitu juga. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana ilmu, apa yang berkaitan dengan ilmu yang kita pelajari, ya, amalkan yang kamu pelajari sehingga kamu tidak mendapatkan tuntutan dari ilmu yang kita pelajari, ya. Dan kita bahkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di dunianya mendapatkan kedudukan yang mulia, di akhiratnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kesehatan, afiat, umur yang panjang untuk kita, insyaallah. Diberikan selalu semangat kita untuk menuntut ilmu agama, menghadiri daripada panggilan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Mudah-mudahan yang meninggal di antara orang-orang yang kita kenal, yang kita sayang, diampunkan Allah dosa-dosanya, bil khusus sahibul bait akhina Haji Hairani. Ya Allah, angkat derajatnya, dunianya, dan Allah jadikan pahala perkumpulan kebaikan daripada sholawat kita kepada Nabi Allah berikan untuk beliau almarhum, dan Allah jadikan keluarga yang ditinggal insyaallah keluarga yang diridhai dan selalu bisa membahagiakan daripada orang yang meninggalkan mereka, serta insyaallah kita semua mendapatkan daripada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, ketika kita mau meninggalkan dunia mendapatkan keberkahan Rasulullah, ketika kita masuk ke dalam kubur mendapatkan keberkahan Rasul, dibangkitkan bersama Rasul, dikumpulkan bersama Rasul, melewati siratal mustaqim di belakang Rasul, dan masuk ke dalam surga tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya